Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis tentang fundamental HMSP. Dan di sini juga saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Wahdiansyah, NIM 2018 017 098, kelas 5A3. Mata kuliah Teori Pasar Modal. Selanjutnya, saya akan membahas data rasio perusahaan sektor industri barang konsumsi dengan subsektor rokok dan houseware. Adapun jenis rasio dari perusahaan HMSP, RMBA, CINT, dan WIIM. Di situ juga kalian bisa lihat sendiri jenis rasionya ROE, DER, PER, PBFR, dividend yield dari masing-masing perusahaan. Selanjutnya, perbandingan analisis ranking dari perusahaan HMSP dan WIIM. Perbandingan ROE-nya perusahaan HMSP 2 dan WIIM 1. Kedua, DER dari perusahaan HMSP-nya 2, WIIM-nya 1. Dan PER HMSP-nya 2, WIIM-nya 1. PBFR HMSP-nya 2, WIIM 1. Dividend yield 2 dari perusahaan HMSP, WIIM 1. Jadi jumlah dari perusahaan HMSP 10, WIIM-nya 5. Selanjutnya, mengapa saya memilih perusahaan HMSP? Yang pertama, PT HMSP Tbk merupakan sebagai salah satu produsen tembakau terkemuka di Indonesia sejak dulu. Yang kedua, bagusnya di PT HMSP tersebut telah mengadopsi pedoman perilaku PMI yang dikenal sebagai buku panduan untuk mencapai sukses yang berlaku untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Pedoman perilaku tersebut mengintegrasikan seluruh elemen dalam program tata kelola Sampurna dan menjadi ciri khas dari budaya perusahaan Sampurna di setiap tingkat organisasi. Yang ketiga, PT HMSP juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi meskipun saat ini Sampurna dihadapkan pada tantangan dan tekanan bisnis. Karena hanya dengan cara inilah perusahaan tersebut akan mampu untuk terus mempertahankan pertumbuhannya secara berkelanjutan. Selanjutnya, di sini kalian juga bisa melihat profil PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau HMSP. Yang pada intinya PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk itu berdiri sejak tahun 1913 dengan produk legendaris Jisamsu atau dikenal dengan Raja Kretek. Selanjutnya, tentang tata kelola perusahaan. Nama John Gledhill, jabatannya Presiden Komisaris. Paul Norman Janel, Wakil Presiden Komisaris. Lutfi Mardiansyah, Komisaris Independen. Justin Gaimal, Komisaris Independen. Mindaugas Trumpaitis, Presiden Direktur. De Ivan Cahyadi, Direktur. Francisca Raharja, Direktur. Guilaune Popiel, Direktur. Sarmen Kartigasu, Direktur. Elvira Lianita, Direktur. Lutfi Mardiansyah, Ketua Komite Audit. Paul Norman Janel, Anggota Komite Audit. Eulis Eliani, Anggota Komite Audit. Lutfi Mardiansyah juga sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Niken K. Rahmat, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Cecilia Tri Suliswati, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Rudianto Wiharse juga sebagai audit internal. Selanjutnya, pemegang saham. Lihat tabel berikut. Yang pertama, nama pemegang saham. Yang kedua, jumlah saham. Yang ketiga, modal di setor. Yang keempat, persentase.
Yang pertama, nama pemegang saham PT Philip Morris Indonesia. Jumlah sahamnya 107.594.221.125. Modal disetor 430.376.884.500. Persentase 92,50%. Yang kedua, nama pemegang saham publik age below 5% atau sama dengan masyarakat, dan jumlah saham tersebut 8.723.855.775 per saham. Selanjutnya, modal disetor 34.895.423.100. Persentasenya 7,50%. Selanjutnya, di sini saya akan membahas HMSP Financial Income Statement. Di situ juga kalian bisa lihat dari kurva 2015 sampai 2020. Berikut HMSP Financial Balance Sheet. Di situ juga bisa kalian lihat sendiri tentang naik turunnya kurva dari 2015 sampai 2020. Yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, semuanya masih berjalan dengan aman dan lancar pada tahun 2020 ini. Meskipun ada masalah yang tertimpa musibah virus wabah COVID-19 di PT HMSP tersebut. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Stay healthy dan jaga kesehatan.